dalam menyalahgunakan jabatan ya, itu nanti bisa dimulai dilihat dalam pasal 413 sampai 437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wow, banyak itu ya. Ya secara spesifiknya tentang kejahatan jabatan. Nah, kalau kita mau bahas satu persatu ya, yang kerap sekali ini menjadi sebuah sorotan, itu nanti kita bisa dilihat di dalam beberapa pasal saja. Gitu ya. Kalau mau lebih detail tentang bagaimana sudah diadopsi di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, nanti itu bisa dilihat di dalam beberapa pasal yang kalau saya pelajari di sini itu ada di pasal yang sudah diadopsi ini ya, saya pelajari. Ini yang paling sering digunakan oleh penyidik 413 dan 437. Ya, pasal-pasal kejahatan jabatan tersebut sebagian sudah diadopsi undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita baca satu persatu Jesse, boleh ya. Kita pilih saja ya nanti beberapa secara acak tentang bagaimana pemahaman kita kalaulah ini merupakan kejahatan gitu ya. Hari ini kita berikan pemahaman ternyata tentang penyalahgunaan jabatan ataupun kejahatan-kejahatan yang secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana, kejahatan jabatan ini ada. Jadi bukan tindak pidana korupsi kan cuma diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bagi khusus pejabat negara. Gitu. Saya kan hanya pejabat swasta. Jadi tidak ada mengatur itu. Jadi hari ini kita berikan pemahaman itu. Ya, sama misalkan Jesse sehari ini sebagai manajer misalkan. Manajer. Saya punya kasus pihak klien saya. Dia ini sebagai kepala bidang. Ya, kepala bidang di salah satu perusahaan perkebunan sawit. Yang menjalankan tugas dan fungsinya itu dia sebagai pengatur masuk dan keluarnya truk-truk yang membawa TBS, tandan buah segar, kelapa sawit. Jadi dia memiliki wewenang, dia yang berhak untuk memperbolehkan masuk buah ini dan tidak. Artinya secara pengaturan bagaimana buah-buah secara SOP yang boleh masuk ini ABCD kriterianya. DEE tak boleh, DFE tak boleh begitu ya. Artinya buah-buah busuk kah, buah-buah yang brondol kah, yang sudah tanggal-tanggal nggak masuk misal ya. Dia yang melakukan verifikasi itu. Dia yang melakukan verifikasi itu, sehingga kelayakan dan tidaknya wewenang penuh ada pada dia. Jadi suatu saat sempat terungkap kalau dia telah menyalahkan guna jabatannya, memberikan seluruh truk-truk itu masuk tanpa ada verifikasi. Jadi buah busuk masuk, buah yang sudah disiram pakai air gitu biar bertambah berat masuk. Kejahatan dalam gitu ya. Iya. Kadang disiramnya dulu biar gitu. Timbangannya banyak gitu kan. Berat gitu kan. Dan ini orang-orang di dunia perkebunan sawit sudah paham itu. Kenapa disiram itu kan. Udah tahu sendiri apa maksudnya gitu. Mungkin niatnya ingin membersihkan dari pasir-pasir. Itu ajalah prasangka baik kita ya. Gitu ya. Tapi kalau di dalam jabatannya dia menyalahi secara SOP internal perusahaan kita, klien kita itu adalah buah busuk, itu tidak boleh masuk. Dia masuk berarti sudah termasuk penyalahgunaan jabatannya. Dan ternyata setiap satu truk masuk tanpa ada seleksi tentang buah-buahnya itu, dia dapat tips dari si supir truk. Ya, satu truk sekian dapat sekian rupiah. Dan dia bekerja sama dengan beberapa orang yang juga termasuk saya sampaikan kepada klien saya boleh jamin kalau dia bukan bekerja sendiri. Saya boleh taruhan ini dia pasti ada beberapa orang pihak di dalam internal perusahaan kita, dia juga menjalin kerjasama. Ternyata ya bekerja sama dengan bagian keuangan, bekerja sama-sama bagian security, pengamanan. Minimal 3 itu orang sebagai pihak penyalahguna jabatan. Kita buat laporan polisi. Ya, kita buat laporan polisi. Nah, bagaimana ketika ingin melaporkan perbuatan pidana dalam kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat secara internal di swasta? Ini bukan pemerintah nih konteksnya ya. Bukan pemerintah. Saya kasihkan tips. Salah satunya adalah ini terkait dengan pengalaman ya. Terkait dengan pengalaman adalah lakukan terlebih dahulu audit internal secara internal perusahaan. Jadi kalau kita mau melampirkan bukti terkait dengan perkara yang saya jelaskan, apa alat buktinya? Barang buktinya apa menurut Jesse? Ya itu tadi laporan keuangan salah satunya mungkin. Anggap laporan keuangan. Selain itu apa?
objek perkara yang menjadi sebuah si truk tadi, truk keluar masuk itu. Truk. Kedua. Yang ketiga. Apa tuh? Buah. Oh, buah ya. Buah tanah buah segar. Iya. Oh iya, ketika buahnya. kita ingin melaporkan atas dugaan pidana penyalahgunaan jabatan, kejahatan dalam jabatan, buah ini sudah lebih dari 3 hari ya busuk. Kan nggak mungkin kan? Oh iya ya. Nggak mungkin kalau kita dia hadirkan. Kering gitu ya. Iya, dia kan udah masuk pula di dalam pengolahan. Gimana caranya dong? Itu. Makanya tidak mungkin hanya sebatas buah itu saja. Kalau truk sebanyak itu truk masuk keluar, bagaimana kita mau mengaturnya secara acak ini merupakan alat bukti untuk pengangkut buah-buah busuk, buatan buah segar busuk gitu kan. Nggak mungkin buah. Makanya salah satu alat bukti tadi itu adalah audit internal. Secara SOP bagaimana ini? Ya, bagaimana itu Bang? Ya bagaimana secara SOP ternyata kriteria buah-buah yang boleh masuk adalah A, B, C, D. Ternyata yang masuk C, D, F, G. C, D, E, F, G misal seperti itu. Dan atas bukti dan atas saksi dari hasil pengolahan TBS tandan buah segar kelapa sawit itu terdapat penurunan kualitas buahnya. Kan begitu? Dan hasil audit internalnya seperti itu. Terdapat pengurangan kualitas sehingga si pihak penampung buah hasil pengolahan buah kita itu menolak dengan harga yang seperti diperjanjikan. Kenapa? Karena kualitasnya rendah. Begitu. Dia pengen nurunin harga gitu ya. Pengen nurunin harga gitu. Setelah kita lakukan ternyata ada dugaan penyalahgunaan jabatan dengan memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Itu kalau kayak gitu swasta tadi jeratnya pasalnya sama Bang, 100. Nah, itu nanti bisa dilihat di antara pasal 413 sampai dengan 437 tadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau kita mau baca secara runutan ya, bisa saja itu masuk ke pasal-pasal yang pasal ini. Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu bisa dilihat dalam pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bisa saja masuk kriteria itu. Saya melaporkan si kepala bagian itu yang di perusahaan klien kita itu di dalam pasal ini. Ya gitu kan. Paling lama 4 tahun tanpa ada denda. Oh, nggak pakai denda lagi. Ada denda. Dia memalsukan. Ini TBS menarik ini. Wah, buahnya sesuai dengan standar kita. Dan kriteria-kriterianya juga buah yang seperti standar kita. Sementara perusahaan kita ini udah ada standar internasional. Kualitasnya baik dari pelayanan sampai buah-buah yang dihasilkan, kinerja, SDM dan lain-lainnya. Dia rusak dengan hanya persoalan ini. Gitu. Nah, jadi bagi kita memiliki jabatan di dalam sebuah perusahaan bisa masuk ke pasal-pasal seperti ini. Jangan nyalahkan gunaan. Hati-hati ya. Hati-hati. Dan saya sempat juga diiming-imingi seperti itu. Oh ya? Gitu kan. Bisa saja diiming-imingi. Saya pernah dirayu, dibujuk oleh pihak lawan, untuk menyelesaikan masalah ini agar saya nanti ketika berhasil, karena keputusan persoalan kasus yang saya tangani di internal perusahaan saya, klien saya ini di tangan saya. Begitulah klien mempercayakan kepercayaan itu kepada saya. Saya juga merangkap sebagai kepala bagian legal, merangkap sebagai konsultan hukum dan pengacara advokatnya juga. Gitu kan, corporate lawyer. Kalaulah berhasil perkara ini damai dan pihak klien kita membayar apa yang diinginkan oleh pihak lawan, saya dapat fee sekian persen. Saya sampaikan hari itu juga, kalau saya memenuhi apa yang keinginan saudara, berarti saya sudah terhitung hari pada saat saya mengokekan, merusak karir saya puluhan tahun ke depan. Dan walaupun pihak klien saya tidak akan pernah tahu tentang itu. Saya dapatkan berapa hari ini? 100, 120 juta, 150 juta. Mohon maaf, dengan gara-gara 150 juta
saya suatu saat akan kehilangan pendapatan yang lebih besar. Mohon maaf, dengan saya menerima tawaran-tawaran buruk saudara, tawaran-tawaran kejahatan saudara, berarti saya sudah merusak pendapatan dan merusak kepercayaan orang terhadap saya. Citra Anda juga kemungkinan akan rusak ya. Kantor hukum saya, citra saya ngomong nggak akan pernah didengar. Ketika dia bercerita kepada orang lain tentang kepribadian saya, ketika saya melakukan hal yang paling fatal kesalahannya karena persoalan kepercayaan yang sudah tidak dipercayakan, ya sudah, hancur karir saya. Ya. Ini sebuah kisah nyata, ini fenomena, dan ini lika-liku saya selama menjadi advokat, dan itu sering. Nah, kejahatan jabatan yang dimasukkan dalam pasal 416 itu merupakan bisa saja dimasukkan bagi kita seorang pejabat di dalam perusahaan-perusahaan, ya, atau jabatan-jabatan apa saja yang menjadi beban. Beban dia menjadi seorang pejabat di dalam sebuah lingkup pekerjaan. Ini harus diketahui juga nih oleh pejabat ya. Ya, ada gitu. Kategorinya lagi. Bisa bersifat umum, bisa bersifat spesifikasi. Kalau sudah diatur yang diatur dalam undang-undang tidak pidana korupsi secara spesifik, maka berlakulah yang secara khusus. Yang di dalam kitab undang-undang hukum pidana bisa disampingkan. Oh, gitu. Kan sudah diatur secara spesifik tentang kejahatan jabatan. Ya. Dalam KUHP kan ada. Ketika di dalam pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana ini diatur juga di dalam kitab undang-undang diatur juga dalam undang-undang tidak pidana korupsi, dan itu diatur secara spesifik, maka berlakulah yang secara khusus itu untuk diberlakukan. Jadi nggak menjerat dua pasal tidak ya. Menjerat dua undang-undang pasal. tipikor iya, undang-undang tindak pidana iya, nggak gitu ya. Termasuk kekerasan misalkan ya. Kekerasan di dalam rumah tangga, di dalam kitab undang-undang hukum pidana kan ada kekerasan, mengakibatkan orang luka, mengakibatkan orang cacat, mengakibatkan orang mati. Tapi kan diatur juga di dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika itu berkaitan dengan rumah tangga, maka yang diberlakukan adalah kekerasan di dalam rumah tangga itu undang-undangnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. KUHP-nya dikesampingkan terlebih dahulu. Gitu. Itu yang mengenai kejahatan dalam jabatan ini. Ada 25 pasal, jadi kita baca hanya acak saja. Silakan. Dan kemudian bisa saja ada terkait dengan seorang komandan. Ya, seorang komandan itu angkatan bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya. Ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang, menurut undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itu bisa dilihat di dalam pasal 413 kitab undang-undang hukum pidana. Siap. Jadi seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan menggunakan kekuatan di bawah perintahnya. Misal, dia perintahkan anggotanya di dalam perintah atasan, apakah presiden atau komandan lainnya, dan dia memiliki jabatan, ya, jabatan komandan itu ya, dia abaikan atau dia tidak melaksanakan. Itu juga kejahatan dalam jabatan. Di dalam perihal kejahatan jabatan itu termasuk kriteria kejahatan. Sanksi pidananya dia dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan bisa dilihat di dalam pasal 413. Kemudian seorang pejabat yang dengan sengaja minta bantuan angkatan bersenjata untuk melawan hukum pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat-surat perintah pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ini dia lain lagi kriterianya. Seorang pejabat yang sengaja meminta bantuan angkatan bersenjata untuk melawan hukum, gitu. Iya. Jadi cukup banyak dan tentunya ini sudah diketahui lah ya oleh masing-masing pejabat negara tersebut. Iya. Dan ini harus tersosialisasikan. Jadi dikira di dalam ruang lingkup angkatan bersenjata tidak ada pengaturan tentang itu, ternyata ada. Selain mungkin ada penyalahgunaan jabatan dalam undang-undang militer, gitu kan, ada juga secara spesifik kan, gitu. Kemudian kita bisa lihat di pasal lain secara acak ya. Boleh bang. Nah, ini mungkin sudah diadopsi oleh undang-undang tidak pidana korupsi. Siap. Nah, itu bisa dilihat dalam pasal 418, seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya. Yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji-janji itu adalah hubungan dengan jabatannya, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp300. Jadi ini bisa termasuk bagian dari kriteria kejahatan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang swasta. Ketika tidak diatur tentang bagaimana spesifik jabatannya adalah khusus pengadilan negeri, karena ini sudah
Kalau terkait jabatan negara, undang-undang tidak pidana korupsi kan gitu. Ketika ini berlaku di pihak swasta, maka pasal ini bisa dimasukkan. Itu nanti bisa dilihat dalam pasal 418, janji-janji gitu. Apakah di Chevron atau di kantor kita swasta, Pertamina gitu kan. Chevron sudah dihapus dari PHR gitu, Pertamina Hulu Raya. Saya baca perjanjiannya. Kita sebagai penerima pekerjaan atas pekerjaan yang diberikan oleh pemberi pekerja, apakah PHR ya, Pertamina dan lainnya, kita dilarang ada hubungan terlalu intens untuk memuluskan sebuah rencana. Kalau di dalam pelaksanaan si perjanjian boleh saja, apakah bekerjasama untuk memantau, mengevaluasi kinerja, melaporkan berapa jumlah tenaga kerja, sah-sah saja. Tapi kalau ada kong kali kong, ya, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang secara ketentuannya itu harus dilelang, atau lelangnya hanya sebatas formalitas tapi kita sudah ditunjuk adalah sebagai pemenang, tuh kejahatan juga. Berarti termasuk kejahatan. Apalagi kalau yang si pemberi pekerjaan ini sudah diiming-imingi untuk mendapatkan hadiah atau dia menjanjikan dapat pekerjaan dan ada imbalan. Nah, itu nanti bisa diberikan sanksi ketika itu terbukti, paling lama 3 tahun, 6 bulan atau denda paling banyak Rp300.